Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Muhammad Raja Iqbal Fahri di acara spesial Ramadan di lingkungan SMP PGI 1 Bandung, yaitu Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah Al-Quran. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Saya Fikri Kumul Hakim. Yang sekarang udah naik pangkatnya menjadi pembawa acara juga. Iya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Raja. Alhamdulillah diangkat. Harusnya saya yang diangkat oleh beliau, tapi saya mengangkat beliau, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi gimana nih Pak sekarang Pak? Siap. Sebagaimana diketahui ya teman-teman semuanya, Pak Raja, alhamdulillah nih, gimana kabarnya dulu deh? Oh ya, sama siapa dulu ya? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana Bapak sehat? Baik dong, harus terus semangat ya. Meskipun di penghujung Ramadan ya, asli. Waduh, Masya Allah kan. Ya, tapi kita harus tetap semangat karena justru di penghujung inilah penentuan. Iya benernya. Ya, kita itu diterima atau tidak, begitupun di penghujung bulan suci Ramadan inilah Allah menyiapkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, yang disebut malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata Pak Raja nih ya, sekarang itu sudah mulai ramai Pak di jalanan. Ramai apa tuh? Orang berzikir? Karena sudah banyak yang libur. Oh, gitu beli baju. Pasar baru. Ada yang beli baju, ada yang mungkin sudah berangsur-angsur kembali ke kampung halaman nih. Ya, kalau kita bisa sebutan mudik gitu ya. Nah, makanya tema kali ini menarik Pak. Kita mengambil tema tentang mudik. Mudik ya. Mudik itu naon Pak aja? Nah, mudik itu kalau menurut tradisi kita ya Pak, mudik itu adalah perpulangannya. Kembali ke tempat asal gitu. Misalkan Bapak orang mana? Kemarin orang Tasik ya? Tasik. Nah, berarti Bapak mudik ke Tasik gitu. Tapi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin nanti pemirsa silahkan dilihat lagi ya. Takutnya kita salah gitu. Tapi makna mudik di sini bukan mudik tentang kembali kita ke kampung halaman masing-masing ya, tapi mudik itu apa sih Pak Raja? Nah, ini mudik ini di sini akronim muhasabah diri untuk meningkatkan iman dan takwa kepada iman yang kuat. Oh ya, iman yang kuat ya. Jadi ulang lagi Pak, muhasabah diri untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tema kita hari ini. Siap, tapi sebelumnya Pak Raja, kita tilawah dulu ya. Tilawah dulu sepertinya karena insya Allah untuk menambah keberkahan kita. Oke, siap. Karena saya sudah menjadi pembawa acara, jadi ya sepertinya saya yang bertilawah ya. Oke. Bapak yang bertilawah. Jadi surah At-Tolak Pak Raja ayat kedua. Jadi silakan dibuka Quran surat At-Tolak surat ke-65 juz 28 ayat kedua. Baik, kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikan dengan kedua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian
pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Ada satu kalimat di Quran surat tadi ya Pak, Ya, yang betul. akhirnya yang sangat menyentuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, gitu. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintunya seluas-luasnya untuknya ya, gitu. Pokoknya mas, seberat apapun ujian yang kita rasakan, selama kita kembalikan semua itu kepada Allah dan kita libatkan Allah di dalamnya, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya, dan bahkan justru Allah akan meluaskan hatinya dulu. Tuh, jadi yang terpenting itu adalah kita upgrade diri kita supaya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana pun caranya, maka segala hal musibah, segala hal masalah apapun yang ada di dalam diri kita ini, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Siap, betul, Langsung aja ya Pak, betul, kita betul. ke ini Pak. Kan ini kita muhasabah ya. Betul. Apa sih sebenarnya Pak? Kenapa sih orang Muslim itu atau kita itu harus bermuhasabah? Baik, begini Pak Raja ya. Jadi kembali kepada konteks awal, di mana penciptaan manusia itu hakikatnya adalah illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, tidak ada jaminan, entah itu mohon maaf, entah itu mungkin seorang ulama, entah itu mungkin kita sendiri seorang hamba Allah yang biasa saja mungkin, atau saya pribadi gitu ya Pak ya. Tidak ada jaminan ketika setiap kita ibadah pasti diterima oleh Allah. Ya betul, sangat. Nah, makanya setidaknya kita harus mengevaluasi diri agar kita mengetahui sejauh mana ikhtiar kita untuk melakukan ibadah yang tadi ditugaskan oleh Allah dengan penciptaan kita semuanya ini untuk lebih baik setiap kalinya. Nah, Gitu. Jadi kalau kata Umar bin Khattab kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hisablah dirimu sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maka perhitungkanlah sejauh mana ibadah kita, sejauh mana amal baik kita di dunia ini, sebelum amal dan ibadah kita itu dihitung nanti di akhirat. Iya. Gitu. Bahkan konteksnya itu juga bisa hisablah diri kita sebelum kamu menghisab orang lain, Betul, gitu ya. betul. Jadi, kalau secara sosialnya mungkin begitu, sosialisnya, kan. betul. Sebelum kita mengevaluasi orang lain, ya evaluasi diri sendiri dulu dong. Gitu. Betul, Baik betul. Pak. Jadi kita luruskan dulu Pak. Jadi muhasabah itu adalah evaluasi. Betul, Nah, evaluasi jadi diri. perlunya kita sebagai orang Muslim ya, sebagai orang yang tentunya ingin meningkatkan ketakwaan, kita harus bisa evaluasi atau hisab. Kalau di pelajaran kan ada ya kita ya. Betul. Kayak Ulangan. kemarin anak-anak kan dapat rapot PTS atau rapot STS PTS, tuh. Nah, STS. itu kan bisa menjadi bahan muhasabah bagi Iya mereka. benar. Gitu. Kalau misalkan ingin lebih baik ya nilainya ya kalian harus belajar lagi. Betul, karena namanya proses itu tidak akan membohongi hasil. Iya, ya, mengkhianati gitu ya. hasil, betul Pak. Gitu. Jadi supaya kita ingin mengupgrade iman kita harus tahu dulu kita segimana gitu ya. Iya, termasuk dalam hal ibadah di bulan suci Ramadan sekarang para jani. Sekarang kan sudah masuk kepada 10 hari terakhir ini ya. Tentunya tantangan kita akan semakin berat. Ya, justru Mengapa? lebih berat sekarang ya. Betul. Karena keutamaannya Allah berikan lebih dengan tadi ya ada kabar sangat luar biasa kepada kita. Kenapa ada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir? Karena itu untuk Allah sajikan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas ibadahnya meskipun sudah ending nih. Nah, seharusnya kan kalau tuntunan Rasul itu ketika masuk 10 hari itu bukan mengendur, malah untuk harus lebih kencang iya, gitu ya. Karena kita berharap mudah-mudahan ada satu
kita beribadah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di malam yang sangat luar biasa itu. Gitu. Makanya konteks muhasabah tadi dibutuhkan juga di 10 hari bulan Ramadan ini gitu. Sejauh mana saum kita, sejauh mana tarawih kita yang mungkin kita lakukan selama 20 hari ke belakang yang harus kita manfaatkan dalam, cuma sekarang kan sudah hari ke-24 tinggal 6 hari lagi. Ya mungkin ini kalau ini tayang juga udah hari ke-27 mungkin. Betul di hari Minggu 28. Nah, jadi perlunya teman-teman semua, kita perlu memuhasabah diri sendiri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, sekarang bagaimana sih Pak? Sekarang kan kita udah berusaha nih untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terkadang kita juga penasaran dengan apa sih ibadah kita apakah diterima atau enggak. Nah, gitu. Betul. Ibadah saum kita diterima, apa indikator atau apa ciri-cirinya? Ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi gini Pak Raja, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Raja juga nih ya. Jadi tadi balik lagi Pak ya, konteksnya namanya ibadah itu hanya Allah yang tahu. Entah itu mungkin diterima, entah itu menghasilkan sebuah pahala atau bahkan sebaliknya mungkin ya. Tapi kita yakin setiap amal kebaikan pasti ada asyur amsalihah tadi gitu ya. Pasti ada balasan minimal 10 kali lipat ketika kita menjalankannya lillahi ta'ala. Dengan tadi ya, kita tidak akan tahu ibadah kita diterima atau tidak. Tapi, nah di dalam konteks sekarang ibadah saum di bulan suci Ramadan ini, kita sudah diberikan kisi-kisinya oleh Allah melalui surah Al-Baqarah ayat ke-183. Nah, kenapa Allah wajibkan saum kepada kita? Karena kita untuk mendidik diri kita ini agar kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Makanya dalam ayat surah Al-Baqarah kan la'allakum tattaqun itu menjadi goals, menjadi targetan kita gitu ya. Jadi simpelnya adalah barang siapa yang saumnya berhasil dengan keimanan dan dengan hasil muhasabah tadi, maka akan terpancar pada dirinya ketakwaan yang bertambah. Keimanan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ketika ketakwaan seseorang bertambah, maka akan terwujud dalam sikap sehariannya, sholatnya. Nah, betul. Itu terlihat Pak, tilawah Al-Qur'annya, gitu kan, qiyamul lailnya. Karena kenapa? Ya amalan-amalan itu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan gitu. Justru bukan berarti berakhir bulan suci Ramadan berakhir pula seluruh amal kita gitu. Tidak, justru dengan apa yang kita biasakan di bulan suci Ramadan ini harus menjadi bekal kita untuk 11 bulan setelahnya. Nah, berarti saya simpulkan ya Pak, kalau misalkan tanda-tanda orang-orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan adalah dia senantiasa menjaga menjaga ibadahnya di bulan-bulan yang lainnya. Dia selalu senantiasa istiqomah. Bahkan sholat aja mungkin di bulan Ramadan setiap hari ke masjid gitu ya. Nanti setelah bulan Ramadan dilihat nih, justru ujiannya setelahnya ya. Betul. Gitu. Jadi Pak Raja, kalau memang ingin melihat seseorang yang wah ini berhasil nih, ya lihat aja nanti kualitas ibadahnya seperti apa, kualitas orangnya seperti apa. Apalagi kan di akhir-akhir Ramadan ini kita juga diwajibkan untuk menjalankan salah satu ibadah yaitu menunaikan ibadah zakat gitu kan. Itu kalau di Ramadan diwajibkan, berarti apakah kita akan menularkan kebaikan dalam konteks ibadah zakat tadi dalam keseharian kita atau kita justru cenderung membiarkan saudara-saudara kita gitu. Terkadang kan itu yang paling susah tuh yang kita cintai itu dikasih kepada orang lain. Pada hal ini harta-harta kita tuh cenderung kita ingin dipegang terus hartanya kepada orang lain, gak mau dikasihin. Itu yang gak boleh. Padahal hakikatnya kan semua yang kita miliki hanyalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kembali kepada Allah gitu. Kemarin filosofi tukang parkir ya Pak. Nah itu gimana ya? Nah filosofi tukang parkir tuh tukang parkir itu nggak pernah merasa dirinya memiliki satu barang yang dititipkan, karena dia merasa
harta yang dia miliki adalah titipan gitu, titipan dari orang lain. Gak pernah tuh Pak, sok Bapak pernah nggak datang ke salah satu tempat perbelanjaan, ikut parkir, tiba-tiba mobilnya, oh itu mobil saya, kata Tukang parkir. Enggak sih. Enggak, justru dia kalau itunya memarkirkan, sudah markirkan kan dia jaga, ketika diambil sama orang yang punyanya, ya udah. Justru udah, gitu. Makanya itu filosofi tukang parkir tuh, Masya Allah, harus diituin. Jadi bahkan sampai sedetail itu Bapak menganalisis. Masya Allah. Tapi terkadang ada jengkel juga sih Pak. Nggak usah dibahas Pak. Nggak usah dibahas. Kita lagi saum Pak. Oh lagi saum. Tapi dikit boleh nggak Pak? Enggak. Jadi kawan-kawan emang kayak gitu ya. Positifnya kayak gitu, tapi negatifnya juga ada juga. Tiba-tiba suka ada gitu ya. Jadi setiap profesi yang digeluti oleh siapapun pasti ada hal yang positif ya, ada negatif. Ya betul Pak, ini nilai bekal yang luar biasa nih bagi anak-anakku semuanya dari Pak Raja ini. Jangan sampai kita menghinakan satu profesi atau dua profesi gitu, karena setiap profesi memiliki kemuliaannya masing-masing. Iya, gitu. Mungkin yang terlihat sama kalian rendah itulah yang dapat meningkatkan derajatnya. Betul. Kayak misalkan tadi tukang parkir kan apa positifnya? Menjaga amanah. Menjaga itu kan amanah. luar biasa. Iya, apalagi menjadi seorang presiden. Wah, itu berat sekali, Pak. Berat sekali, Pak. Jadi itulah yang harus kita ini. Nah, sekarang soal evaluasi, muhasabah dan juga soal yang lainnya kita tadi sudah bahas ya Pak. Jadi pentingnya untuk kita bermuhasabah kepada Allah. Nah sekarang Pak, kemarin kita sudah lemparkan ya, bukan kemarin sih, tadi kita sudah lemparkan di IG Story SMP PGI 1 kalau misalkan kita bakalan ngadain Q&A. Kita jawab bareng-bareng ya Pak. Boleh, mangga. Kita pilih itunya masing-masing. Bentar, kita lihat dulu ada siapa aja nih yang bertanya. Oh banyak Pak ya, luar banyak biasa ya. Ini pertanyaan juga Masya Allah. Tapi kayaknya kita itu aja namanya. Tapi nanti di sebelah sini ada Cling. Nah gitu ya, gitu. Editor ya editor. Yang pertama Pak, ini apakah diwajibkan buka puasa ketika di perjalanan mudik? Nah, jadi boleh nggak kita diwajibkan ya? Diwajibkan Pak. Ya iya, benar diwajibkan. Kalau sudah maghrib. Iya. Diwajibkan atau jangankan saat bermudik, saat di rumah juga ya ma'asyarul syabab. Ya ma'asyarus sabab gitu. Jangankan saat mudik, waktu di rumah juga kita harus berbuka. Kalau nggak berbuka tidak boleh. Kalau sudah maghrib. Tapi kalau misalkan belum maghrib ya balik lagi Pak. Konteksnya perjalanan safar ya. Iya. Nah, kan itu menjadi rukhsah. Jadi kita mendapatkan rukhsah kalau kita sedang safar. Boleh kita untuk tidak saum gitu ya. Tapi konteksnya safarnya juga tentunya ada beberapa konteks gitu ya. Maksudnya ada beberapa aturan. Nggak bisa kita misalkan Pak Raja dari rumah ke masjid kan safar Pak. Iya. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya bahkan boleh gitu ya. Itu diatur banyak aturannya. Mungkin berpergiannya yang seperti apa, terus berpergiannya untuk apa gitu, itu banyak ya. Jadi kalau misalkan sekiranya bepergiannya memang jarak jauh, terus juga bepergiannya itu dalam rangka untuk karena Allah, dibolehkan. Namun dengan satu catatan, harus mengganti. Oh iya, harus di hari yang lain. Tapi di luar bulan suci Ramadan tentunya Pak. Iya, di luar bulan. Nah, termasuk seperti ini. Konteksnya tadi kan Pak Raja jelasin ya, benar itu. Jadi kalau misalkan tujuan kita lillahi ta'ala, tujuan kita di jalan Allah itu boleh. Boleh. Seperti halnya kita mudik. Mudik itu boleh dong. Boleh dong ya. Karena kita untuk memanjangkan silaturahim. Itu kan perintah Allah juga gitu ya, memanjangkan silaturahim, bertemu dengan orang tua yang mungkin seperti kita yang memang menjadi seorang yang apa disebutnya teh Pak, bukan berkelana, apa disebutnya yang memang jauh dari orang tua lah gitu ya.
Nah itu Apa ya namanya? Rantauan. Anak ya. rantauan misalkan ya silakan. Saya juga merantau Pak dari Pasteur. ke sini kurang lebih 6 kilo. Nih Iya. Pak Fikri dari Tasik nih, Masya Allah. Itu boleh, boleh. Jadi catatannya boleh, tapi dengan persyaratan-syaratan tertentu. Siap. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Kalau mudik boleh buka puasa sebelum aja. Oh udah, itu pertanyaannya Udah. udah ada lagi ya. Terus ada lagi. Nah ini nih. Pak kalau mudik sholatnya boleh dijamak enggak? Nah, betul. ini nih menarik. Ini juga sama Pak Raja ya, seperti halnya tadi saum. Kita mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjama, ya sebutnya jama ya, jama qashar gitu, untuk menjama atau menyatukan dua waktu sholat menjadi satu waktu ketika kita sedang di perjalanan gitu. Nah, misalkan tapi ada syaratnya juga. Nah, yang bisa dijama hanya beberapa waktu sholat. Iya kan? Duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Tidak bisa kita mengcombine duhur dan subuh. Ya nggak boleh. Nggak bisa. Apalagi dengan maghrib. Apalagi semua waktu sholat ditarik ke subuh itu nggak bisa itu tuh. nggak ada Pak. Jadi hanya ada tadi duhur dan asar syaratnya, maghrib dan isya. Gitu. Itu bisa dijama qashar. Tata caranya seperti apa? Ya tadi. Misalkan kita sedang berperjalanan, tapi dengan kondisi yang luar biasa. Kalau mudik kan suka macet. Ya benar, macet. Itu tuh kan luar biasa Pak, macet. Jangan males Pak, macet. Enggak, maksudnya males macetnya gitu. Nah itu macet Pak, luar biasa. Kemudian kita tidak bisa menentukan misalkan waktu nih daripada gitu ya, daripada waktu sholat kita bahkan menjadi melalaikan sholat gitu ya. Jadi kita diperbolehkan untuk menjamak tadi. Iya betul. Sholat duhur ditarik ke asar, atau sholat asar ditarik ke duhur, itu bisa. Maghrib ke isya, isya ke maghrib, itu bisa. Oke. Tapi di sini yang saya lihat ya Pak, yang dari bahasan Bapak, mungkin kita harus garis bawahi dulu apa sih jama, apa sih qashar gitu. Boleh dibahas. Jama itu adalah menggabungkan dua waktu sholat ke dalam satu waktu. Misalkan kita tadi udah disebutkan asar, zuhur sama asar, melaksanakan sholat zuhur di waktu asar misalkan, itu yang disebut dengan jama' tahir. Selanjutnya ada melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, itu jama' takdim. Dan juga ada yang namanya qashar. Nah qashar itu meringkas. Syaratnya meringkas sholat itu adalah sholat yang hanya yang 4 rakaat. Jadi nggak ada sholat subuh di qashar atau sholat maghrib di qashar. Jadi hiji setengah. Jadi Allahu Akbar ruku, Assalamualaikum itu cuma setengah, nggak boleh. Jadi kita harus paham dulu jama dan qashar itu apa. Oke, jadi seperti itu ya Pak, antara jama dan antara qashar. Jadi kita harus paham pengertian definisi-definisinya, karena ini sangat penting bagi kita, dan juga ini bakalan kita gunakan atau kita laksanakan di dalam perjalanan kita nih, apalagi yang mudik nih. Sebenarnya di SMP PGI 1 juga sering menerapkan kalau misalkan kita ada kegiatannya, nanti misalkan kita ke Jogja atau misalkan kemarin kita yang sudah ketika di kahfi, kejar sains, sudah diajarkan juga. Sudah diajarkan. Jadi ini adalah hal yang biasa bagi kita dilaksanakan di SMP PGI 1. Nah baik Pak, ini ada kayaknya satu pertanyaan terakhir ya. Boleh. Udah berapa menit nih? Ya. Oke. Nih, Bapak gitu. Doa mudik itu apa? Doa mudik ya? Doa mudik ya? Seperti mungkin biasa konteksnya kepada doa di perjalanan. Doa di perjalanan ya kayaknya ini. Soalnya gini, kalau misalkan doa mudik secara khusus, mohon maaf mungkin atas keterbatasan ilmu saya belum menemukan gitu. Mungkin Pak Raja mungkin mungkin ya. Enggak, sama juga ini baru dengar doa mudik. Tapi kalau doa di perjalanan itu ada gitu ya, seperti hanya membaca basmalah, kemudian bismillahirrahmanirrahim wa mursaha gitu kan. Subhanallah sahorlana hadza wa makunna lahu mukrinun, misalkan itu bisa. Jadi mungkin kalau ininya ya kita pahami di sini adalah doa bepergian gitu. Kalau untuk doa mudik secara khusus ya mungkin nanti kita coba cari lagi ya, atau enggak yang tahu komen di bawah ini. Tapi
harus berlandaskan ya. Berlandaskan Jangan ya. sampai Jangan doa mudik. Bismillah doa mudik ya Allah. Naon eta teh? Curahkan limpahkan uang saat itu. Ya Ya bahaya Pak gitu. Ya. Saya kalau tidak ini. tapi ya kalau misalkan dalam berdoa ya seperti biasa aja sih. Doa mah yang pertama meminta perlindungan dari Allah, semoga perjalanannya dilancarkan gitu. Ya mungkin kayak gitu ya Pak. Betul. Gitu. Dan juga itu yang diajarkan oleh Pak Fikri tadi ada di Al-Qur'an gitu ya. Silakan dicari aja di Al-Qur'annya. Betul. Baik, Pak. Tapi ini Pak Raja mungkin ada pesan-pesan nggak sih bagi anak yang mau mudik nih, selain tadi ya, selain sholat, selain mereka harus memperhatikan tentang bacaan-bacaan ataupun doa-doa di Ya. perjalanan gitu, ada pesan-pesan ketika mereka mudik. Pesannya gini Pak, kita harus serius sedikit ya. Pesannya kalau dikasih THR, ayo meureun. Oh enggak. Pesan-pesannya mungkin ya pertama sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Betul, Yang kedua silaturahmi yang diutamakan ya di dalam mudik ini. Jangan sampai kita mudik ke orang tua silaturahmi di nomor 2 kan yang diutamakan apa? Yang diutamakan malahkah ke Nyari THR-nya ya? nyari THR atau enggak ketemu dengan saudara di kebun binatang. Oh, tuh bahkan malah nostalgia mungkin bagi ya bagi kita yang sudah lulus SMP, SMA Iya. ya, mungkin kalau saya kan kebetulan SD di mana, Iya. gitu, ini di mana gitu, ketika mudik itu oh iya ketemu sama teman SD Iya, gitu. Bahkan harusnya kan menyambung tali silaturahim dengan keluarga dulu. Keluarga dulu ya, betul. utamakan dengan keluarga, beres semuanya. Bahkan salah satu hal yang dapat memanjangkan usia itu adalah dengan bersilaturahmi. Betul. Jadi keutamaan silaturahim itu memanjangkan umur gitu. Memanjangkan umur. Dan juga yang selanjutnya adalah di momen yang fitri ini jangan kotori hati kita dengan menyimpan dendam ke siapapun. Ini nih betul, Pak, betul, yang itu terkadang orang punya dendam kepada orang lain di momen Idul Fitri ini, nggak mau ketemunya, nggak mau ketemu gara-gara ya dia punya salah. Harusnya saling melepaskan gitu ya, Harus karena saling melepaskan. kita berharap kembali ke semuanya kepada hari yang Id, hari yang fitrah gitu kan, kembali kepada kesucian harusnya Iya. kan gitu. Nah, kalau saya sih gini Pak ya, jangan lupa juga nih anak-anak semuanya tetap menjaga adab dan akhlaknya Pak. Gitu. Karena apa? Karena ya tadi balik lagi kepada konteks muhasabah, konteks kesuksesan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini gitu akan terpancar kepada akhlak kita nantinya gitu. Kalau akhlak kita sudah baik, berarti itu salah satu indikasinya adalah ibadahnya baik. Ibadahnya baik gitu kan. Karena salah satu ikhtiar kita untuk menumbuhkan akhlak yang baik dengan ibadah yang baik. Gitu. Ya, dengan ibadah yang baik ya gitu. Kita kembali sambungkan ke ayat yang tadi Pak. Ya, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan gitu. Allah akan bukakan pintu untuknya. Dan ada di ayat selanjutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalian akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Nah, meureun si ini mah soleh ditambah THR-nya kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh rezeki yang tidak disangka-sangka. Pak Raja pernah nggak punya teman ya yang dia tuh emang baik gitu, lempeng gitu hidupnya tuh gitu ya, nggak pernah ngehina orang, nggak pernah ini gitu. Justru ada keutamaan ketika kita memiliki sikap yang seperti itu. Apa Pak? Nah, contohnya ke teman saya gitu ya, dia kayak gitu orangnya tuh lempeng gitu. Kita mau main bola, kita mau saling dia mah lempeng Nah, ada suatu momen ketika si teman ini dia itu melakukan kesalahan, misalkan mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama gitu ya. Lagi sholat, dia tuh mungkin nggak sengaja, nggak kuat menahan untuk buang air, buang angin gitu ya. Nah, karena dia sudah terbentuk image anak soleh gitu ya, jadi guru ustadz pun nggak mau mungkin saya iya. Jadi gara-gara perbuatan baik itu kita juga tidak akan disangka oleh orang lain. Ya, betul. Makanya tapi yang perlu digarisbawahi di sini bukan membentuk image yang bukan hanya membentuk gitu ya, tapi harus mewujudkan image yang baik itu, menanamkan gitu. di dalam diri. Itu kan salah satu keutamaan yang mungkin di kehidupan kita sering terjadi gitu, Pak. Gitu. Jadi yang pertama
kita harus jaga adab dan akhlak kita. Yang keduanya utamakan silaturahmi. Yang ketiganya jaga ibadahnya supaya kita mendapatkan derajat ketakwaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Udah hampir setengah jam kita ngobrol Pak di sini, kayaknya harus kita sudahi. Dan juga ya Pak, apa? Mungkin nanti di pas malam takbir ada nanti nih ada gitu. Kita mau ngasih pengumuman dulu kepada teman-teman semua. Siapa yang setuju konten ini diperpanjang nih Pak? Kalau setuju konten ini diperpanjang, nanti kita akan bahas yang lebih lagi di sini gitu. Yang keduanya, insya Allah di malam takbiran ada satu konten dari SMP PGI 1 Bandung ya, yang pastinya ini menarik untuk kita lihat gitu, dan juga sajiannya juga sangat menarik, melibatkan beberapa guru, beberapa karyawan, beberapa staf, dan juga beberapa siswa SMP PGI 1 Bandung. Siap. Pak, closing statement Pak. Siap. Anak-anakku semuanya, pokoknya di akhir bulan suci Ramadan ini saya menitipkan, manfaatkan momentum terbaik ini, karena boleh jadi ada satu malam yang memang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya, dan kita jaga kualitas ibadah kita di malam itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang mana kita tidak akan temukan di malam-malam lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu teman-teman, mohon untuk menjaga terus kualitas ibadahnya. Yang keduanya, momentum mudik ini dijadikan sebagai momentum silaturahim antara kita dan keluarga besar, antara kita dan teman-teman kita, dan tentunya momentum mudik ini jangan sampai lepas perhatian kita untuk menjaga kualitas ibadah akhlak kita selama di perjalanan dan sampai ke tempat mudik kita nanti. Mungkin begitu Pak. Ya, baik. Satu lagi teman-teman, kita juga di dalam bulan Ramadan ini semoga kita bisa membentuk insan berkarakter tangguh. Betul. Yang selalu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitasnya. Masya Allah. Oke, informasi alhamdulillah Kristal Ramadan telah beres Pak. Kita telah hatam satu kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, dan semoga ini menjadi titik balik untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan kegiatan kita. Baik, saya Muhammad Raja Iqbal Fahri dan saya Fikri Lukmanul Hakim. Terima kasih sudah menonton podcast Bismillah. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.